Oke, cat lover. Tetapi bila dokter atau bahkan cat lover itu menekan perut depan paha di sini ya, di sini, ini paha, oke, depan sini kita pegang, itu ada retensi, ada benjolan, maka itu sudah terjadi retensi urin. Nah, cat lover, dokter akan menyarankan untuk dilakukan pemasangan kateter. Kurang lebih ini ada beberapa bentuk kateter yang bisa jenengan lihat. Cat steril, jadi dia steril dan single use, digunakan sekali saja. Oke. Nah, dalam pemeriksaan USG kucing margo long hair ini kita temukan benda putih, oke, dan bawahnya ini gelap. Ini mengindikasikan benda putih ini itu adalah massa kristal atau massa padat. Nah, kotor sekali. Jadi ini adalah pasir yang bercampur dengan darah dan nanah. Maka dari itu, Pino, ketika kita sudah tahu di dalam kantong kencingnya ini sudah kotor seperti ini, maka akan kita sarankan untuk dilakukan operasi. Sahabat rescue dimanapun Anda berada, video kali ini tentang seekor Pino yang terdiagnosa mengalami gangguan saluran perkencingan. Siap. Jadi saya akan mereview, memberikan edukasi kepada cat lover semua tentang kasus yang dialami oleh kucing Pino. Jadi cat lover, 90% cat lover itu akan merasa bahwa kucing jantannya itu tidak bisa beol, padahal kucing tersebut sebenarnya tidak bisa pipis ya. Dengan gejala awal apa? Gejala awal dia akan berlama-lama jongkok, oke, lalu kembali lagi dia ke litter box lagi, jongkok lagi. Oke, seperti itu terus. Dan indikasi awal adalah tidak ada resapan urin, tidak ada resapan urin di cat litter litter box. Nah, ini kita tahu ada resapan urin yang basah itu ya, cat lover. Nah, cat lover, video ini berisi edukasi tentang apa sih yang harus kita lakukan, yang pertama. Yang kedua, bagaimana gejalanya. Yang ketiga, perjalanan penyakitnya bagaimana, karena kasus gangguan saluran perkencingan saat ini sudah mengarah ke kasus yang kompleks. Ini sudah selesai operasi, bisa kita lepas, maaf Pino. Iya. Oke, nah ini Pino sudah selesai operasi 6 hari yang lalu. Operasinya namanya operasi sistotomi cat lover. Jadi saya akan menjelaskan gejala awal dari gangguan saluran perkencingan adalah anyang-anyangan, atau dia akan bolak-balik ke litter box untuk berupaya kencing atau buang air kecil, tetapi dia tidak berhasil, ataupun seandainya berhasil akan sangat sedikit yang keluar, cat lover. Nah, buat cat lover semua bisa mengidentifikasi ketika mulai muncul gejala seperti itu. Ketika kucingnya jenengan itu mulai muncul gejala lama-lama di di litter box, lalu jenengan lihat dalam sehari kok cuma sedikit rembesan urinnya. Nah, ini adalah gejala awal terjadinya gangguan saluran perkencingan, atau istilah medisnya adalah FLUTD atau Feline Lower Urinary Tractus Disease, cat lover. Oke, bila cat lover menemukan kondisi yang mana seekor kucing jantan masih keluar, urinnya meskipun sedikit, maka pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh cat lover adalah memberikan makanan Royal Canin SO. Di mana Royal Canin SO ini dia punya peran untuk mengencerkan urin yang pertama, yang kedua menjaga pH urin, dan yang ketiga adalah dia membantu meluruhkan
kristal. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi bila ini dilakukan oleh cat lover, namun kondisi si kucing jantan ini tidak kunjung membaik, oke, dan bahkan dalam 1 kali 24 jam cat lover itu melihat pasirnya ini kering, maka kondisi yang ada adalah si kucing jantan tersebut sudah terjadi obstruksi atau sumbatan di saluran kencing. Sumbatan itu bisa terjadi di kantong kencingnya atau di vesikanya, oke. Bisa juga terjadi di uretra atau saluran pipisnya. Nah, ini Pino sudah selesai operasi, alhamdulillah stabil kondisinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, cat lover, bila dalam 1 kali 24 jam cat lover sudah tidak menemukan rembesan urin, maka yang harus cat lover lakukan adalah segera ke dokter yang bisa melakukan pemasangan kateter. Jadi kalau saya tidak merekomendasikan kucing yang sudah ada obstruksi itu dilakukan injeksi, kecuali sebelumnya sudah dilakukan palpasi, ya, palpasi per abdominal, diraba di sini, dan tidak ada retensi urin, maka bisa jadi gejala awalnya adalah bakterial sistitis atau masih infeksi bakteri di saluran kemih atau di kantong kemih. Oke, cat lover. Tetapi bila dokter atau bahkan cat lover itu menekan perut depan paha di sini, ya, di sini, ini paha, oke, depan sini kita pegang, itu ada retensi, ada benjolan, maka itu sudah terjadi retensi urin. Cat lover, retensi urin, maka SOP yang bisa diambil pertama kali adalah kateterisasi. Dilakukan pemasangan kateter melalui ujung penis untuk menjangkau apa? Vesika urinaria dan membersihkan, iya sayang, materi, massa, darah, urin yang ada di saluran kencing dan ada di kantong kencingnya sini, cat lover. Jadi seperti itu identifikasi awal dari gangguan saluran perkencingan. Nah, sekarang ini cat lover, peralatan di beberapa klinik, di dokter, di rumah sakit sudah mulai canggih dan dia sudah dilengkapi USG, X-ray, urinalisis tes, dan lain-lain. Maka bila dokter menyarankan dilakukan pemeriksaan USG atau X-ray, maka disarankan mau atau tolong diterima. Itu untuk apa? Untuk mengetahui massa yang ada di dalam vesika urinaria ini bisa keluar melalui kateter atau tidak. Nah, cat lover, dokter akan menyarankan untuk dilakukan pemasangan kateter. Kurang lebih ini ada beberapa bentuk kateter yang bisa jenengan lihat. Cat steril, jadi dia steril dan single use, digunakan sekali saja. Oke, ini kita tahu diameternya 1,3 mili, panjangnya 13 mili. Oke, ada juga yang bentuknya seperti ini, cat lover. Jadi tujuan dari pemasangan kateter ini adalah nyambung nyowo atau adalah SOP awal, ya, untuk mengeluarkan urin dan selanjutnya dilakukan pembersihan. Biasanya dokter akan menyarankan kita untuk melakukan pemeriksaan melalui ultrasonografi. Ini ada kucing margo, ya, saya akan menunjukkan. Ini edukasi yang penting. Nah, dalam pemeriksaan USG kucing margo long hair ini kita temukan benda putih, oke, dan bawahnya ini gelap. Ini mengindikasikan benda putih ini itu adalah massa kristal atau massa padat yang tidak bisa ditembus oleh gelombang ultrasonografi. Seperti ini. Ini adalah gambar dari kristal yang harus dilakukan operasi. Jadi kelebihannya ketika ada dokter atau tim dokter yang menyarankan cat lover, Bu, Mbak,
ini mohon di USG dulu ya, adalah segera mengetahui adanya masa yang harus dioperasi, sehingga Anda akan melakukan penghematan daripada dilakukan 2 langkah, kateterisasi dulu baru operasi. Oke, lalu kita akan melihat hasil pemeriksaan dari Pino yang tadi kita bahas. Nah, sedangkan Pino ini kita lihat pada pemeriksaan yang pertama, nah kotor sekali. Jadi ini adalah pasir yang bercampur dengan darah dan nanah. Maka dari itu Pino, ketika kita sudah tahu di dalam kantong kencingnya ini sudah kotor seperti ini, maka akan kita sarankan untuk dilakukan operasi. Itu akan menghemat biaya karena tidak harus melalui kateterisasi dulu yang endingnya pasti nanti operasi. Cat lover. Oke, kita akan lanjut ke kucing Bingbing. Kucing Bingbing punyaan klien kita. Hari ini kontrol setelah beberapa hari yang lalu dilakukan kateterisasi, dan hasilnya alhamdulillah sudah bersih, cat lover. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan bahwa kateterisasi adalah ending dari semua masalah gangguan saluran perkencingan. Saluran perkencingan itu ada beberapa penyebab. Ada kristal, ada infeksi bakteri, ada gagal ginjal, ada tumor, ada tumbuhnya daging di vesika, ada penyempitan di saluran kencing atau uretra, ada penyempitan atau struktur uretra, ada penyempitan di penis yang sampai harus PU atau operasi ganti kelamin. Jadi kesimpulan dari video ini adalah bila cat lover menemukan tanda-tanda seekor kucing jantan berlama-lama di litter box, dalam 1 kali 24 jam rembesan urin terlihat sedikit, segera kontak dokter. Hindari injeksi pada saat kucing sudah terjadi obstruksi dan tidak bisa pipis. Oke, dan ikuti saran seandainya memungkinkan untuk dilakukan X-ray atau ultrasonografi. Ini akan memudahkan kita menentukan langkah medis sehingga si pasien tidak akan tersiksa. Akan kita bahas kelanjutan tentang Pino dan kasus feline lower urinary tract disease di lain video. Terima kasih, mohon dukungan dari cat lovers semua dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video ini.